Silakan Pak Aswin. Ya, terima kasih. Gimana? Terima kasih Pak Aswin udah datang ke sini. Ini saya bermaksud mau menanyakan sama Pak Aswin ini. Pak Aswin ini sebentar lagi jadwal supervisi akademik ya Pak Aswin? Oh iya ya. Rencananya Pak Aswin ini mau supervisi mengajarnya itu di kelas berapa ya Pak Aswin? Mungkin kelas 10 Pak. Oh kelas 10 ya? Oh iya ya, kelas 10. Kelas 10 jam berapa hari apa Pak Aswin? Ya mungkin hari apa ya? Paling tak lihat jadwalnya Pak, untuk biar lebih mantap ya. Oh gitu. Ya. Pak Aswin ya. Gini ya Pak Aswin. Pak Aswin kan nanti sebentar lagi mau saya adakan supervisi akademik. Nah, sebelumnya disupervisi kan otomatis Pak Aswin sebelum ngajar harus ada persiapan ya Pak Aswin. Nah, administrasi yang harus Pak Aswin persiapkan sebelumnya. Kalau boleh tahu administrasinya sudah seberapa ya Pak Aswin? Saya bisa lihat Pak Aswin. Oh ini Pak. Oh, ya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Aswin. Ini RPP-nya Pak Aswin. Iya. Ya, Pak Aswin. RPP atau modul ajar ya Pak Aswin ya. Oh, iya. Kemudian kita lihat ya Pak Aswin. Ya, ini membahasnya tentang materi apa Pak Aswin nanti rencana Pak Aswin? Tentang materi deskriptif Pak. Oh, deskriptif ya. Iya. Ini modul ajarnya tanda kompetensi ya Pak Aswin ini ya. Iya. Kompetensi yang ingin disampaikan tentang apa Pak Aswin nantinya Pak Aswin? Ya berarti tentang kan ada beberapa elemen Pak, tujuannya ada yang berbicara, ada yang belum bahasa Inggris ya Pak. Iya. Tiga berbicara dan mendengarkan, ada membaca dan mereview, ada menulis dan mempresentasikan. Itu kalau bicara tentang kompetensi akan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Pak, yang merupakan breakdown dari capaian pembelajaran. Oh gitu. Tujuan pembelajarannya yang nanti mau disampaikan mengenai apa Pak? Ada apa-apa, tapi kalau yang khusus nanti untuk yang ini, nanti untuk supervisi itu di awal-awal materi, biasanya untuk awalan kita memakai tujuannya itu fungsi sosial dari tes deskriptif. Oh gitu ya. Fungsi sosial ya Pak Aswin ya. Iya. Nanti rencana Pak Aswin ngajar di kelas 10 itu kan tentang tes deskriptif ya Pak Aswin. Nah, itu nanti untuk rencananya mau menggunakan model pembelajarannya kayak apa ya Pak Aswin? Untuk model pembelajarannya biasanya memakai text based learning Pak, yang disesuaikan dengan apa yang digambarkan oleh kurikulum Merdeka, dengan sintak text based learning. Sintaknya ada 4 tahap: building knowledge of the text, terus modeling of the text, joint construction of the text, dan individual construction of the text. Di mana anak-anak itu yang pertama dilihatkan dibangun pengetahuannya melalui sintak pertama, dan yang kedua itu diberikan modelnya kayak apa, contoh, dan kemudian berusaha membuat dengan berkelompok, dan yang terakhir secara individu. Ya. Ini setelah saya cermati nih modul ajarnya udah cukup bagus ya Pak Aswin ya. Ini udah bisa nanti tinggal dipraktekkan dalam mengajar ya Pak Aswin ya, sesuai dengan harinya. Ini nanti supaya bisa murid itu bisa aktif ya Pak Aswin ya. Selamat untuk bisa mengaplikasikan isi dari modul ajar ini Pak Ya, Aswin. terima kasih. Ya. Nanti saya cermati ketika Pak Aswin melakukan pembelajaran. Ya, siap. Terima kasih Pak Aswin Ya, atas oke. waktu dan kesempatannya. Ya.
Selamat pagi Pak Hasan. Terima kasih sudah hadir ke sini ya. Pak Asin tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya Pak Asin? Sudah. Iya. Gimana? Pak Aswin, pembelajaran yang tadi Pak Aswin lakukan di kelas berapa ya Pak Aswin? Kelas 10 ya. 10 ya? Iya, iya. Untuk Pak Aswin sendiri tadi, untuk materi yang disampaikan mengenai apa Pak Aswin? Materinya tentang teks deskriptif. Oh, tes deskriptif ya. Iya, iya, iya. Tes deskripsi ketujuan yang Pak Aswin ini untuk apa itu? Tentang fungsi sosial dari teks deskriptif, Oh, struktur teksnya. iya. Iya. Nah, tadi di dalam proses pembelajaran Pak Aswin yang Pak Aswin lakukan, itu Pak Aswin sudah melakukan mengutamakan kepentingan murid atau belum Pak Aswin? Maksudnya Menurut Pak bagaimana, Aswin? Pak, kalau yang kepentingan murid? Maksudnya biar murid itu yang aktif dalam belajar atau gimana? Oh iya, tentu saja. Iya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya gimana Pak Aswin tadi yang Pak Aswin? Langkah-langkah pembelajaran saya lakukan biasanya dalam satu sitak itu tidak hanya dilaksanakan satu kali pertemuan, tapi kadang sampai 2 atau 3 kali pertemuan sehingga sitaknya selesai. Kalau langkah-langkah pembelajaran sendiri menggunakan sistem text based genre. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Menurut Pak Aswin tadi pembelajaran yang Pak Aswin lakukan bersama anak-anak itu menyenangkan atau tidak Pak Aswin? Kalau menurut saya menyenangkan ya. Iya, menyenangkan. Nah anak-anaknya gimana? Aktif atau gimana Pak Aswin? Aktif sekali kalau di sini. Oh gitu ya. Respon ya Pak Aswin ya dalam Respon. belajar ya. Iya, iya. Iya. Mengenai itu sih Pak Aswin, anak-anaknya itu ada kendala enggak dalam pembelajaran tadi? Kalau kendalanya sih mental saja ya. Oh. Ketika mau menyampaikan sesuatu teks deskriptif dalam bahasa Inggris dan untuk perform itu ada kendala di diri mereka sendiri, mental saja. Iya, iya. Kalau refleksi pembelajaran yang tadi panjenengan lakukan gimana Pak Aswin? Menurut pandangan panjenengan, pembelajarannya berjalan seperti apa? Kalau pembelajaran berjalan tentu berpihak pada siswa ya, bahwa apa yang ditujukan siswa yang ibaratnya proses pembelajaran itu pada siswa sendiri. Saya hanya sebagai fasilitator, metode-metode yang dipakai atau disampaikan di dalam mengaplikasikan atau menyampaikan materi tersebut tentunya semua bersumber dari siswa dalam pembelajaran proses. Iya, iya. Menurut Pak Aswin, tujuan dari pembelajaran Pak Aswin tadi sudah tercapai atau belum Pak Aswin? Tercapai dengan sesuai tingkatan dari anak-anak. Kalau yang anak yang saya bagi jadi 3, ada yang slow learner, ada yang average, ada yang fast learner. Oh gitu ya. Berarti si siswa itu sudah bisa menangkap ya Pak Aswin ya? Apa yang tadi sampaikan ya? Menangkap dengan kemampuan mereka masing-masing. Oh gitu. Iya, 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 iya. Kemudian tadi di dalam pembelajaran Pak Aswin itu memberikan semacam penyemangat tidak Pak Aswin? Kalau penyemangat kurang lah menurut saya. Kurang ya. Dengan belum begitu ya. Belum, tapi kalau yang di bagian akhir, kalau yang di speaking-nya atau di Speaking-nya ada ya? Nah, yang bagian akhir biasanya kita sampaikan dengan lagu. Oh, speaking-nya bentuk lagu ya Pak Aswin ya. Nah, tujuannya untuk itu ya, supaya suasananya tidak menegangkan gitu ya Pak Aswin ya. Dan anak-anak juga perhatiannya lebih konsen lagi ya. Iya, iya, iya. Speaking-nya ada ya. Iya, iya. Kemudian itu Pak Aswin, apa ya? Menurut panjenengan itu tadi kendala-kendala apa yang Pak Aswin itu hadapi ketika pembelajaran tadi? Kendalanya yang mungkin itu ya bagaimana
berpikir anak dalam belajar bahasa Inggris gitu ya. Ada beberapa yang memang dulunya itu mungkin apa ya, salah berpikir dalam belajar bahasa Inggris seperti ya. itu. Nah itu kakak yang menjadi kendala mereka ketika sebelum di sekolah di sini itu kurang maju, kurang perform. Tapi ketika suatu saat di sini diminta untuk perform itu agak sebagian itu agak susah. Ada rasa runtuh, ada rasa ini. Itu saja. Oh gitu ya, berarti pembawaan anak dasarnya yang kurang memahami bahasa Inggris gitu ya Pak Aswin. Nah ini Pak, untuk mengantisipasi dari kendala tadi yang Pak Aswin lakukan itu seperti apa Pak Aswin? Ya dengan membedakan tujuan pembelajarannya. Kalau hanya untuk mengatasi ya memberikan semangat pada mereka bahwa untuk memberikan motivasi untuk bisa perform. Perkara mereka mau aktiviti itu sudah pada diri mereka sendiri yang bisa menyelesaikan. Kalau mereka memang mau berubah ya mereka harus maju dan bisa memahami bahwa belajar bahasa itu seperti ini. Tapi ketika suatu hal yang mereka tidak mau maju karena kendala mereka sendiri ya itu yang bisa menyelesaikan mereka sendiri. Oh gitu ya, panjenengan sebagai motivasi ya Pak Aswin di sini ya, penyemangat ya gitu ya. Tergantung anaknya nanti bagaimana actionnya ya gitu ya. Iya betul. Kemudian ini Pak Aswin, refleksinya panjenengan sebagai guru dalam proses pembelajaran tadi seperti apa Pak Aswin? Refleksi? Iya. Kalau refleksi mungkin saya harus perlu memberikan lebih lagi semangat seperti itu supaya sedikit demi sedikit pola anak dalam berpikir cara belajar bahasa Inggris itu berubah. Oh gitu ya. Iya ya, memberikan motivasi yang lebih ya Pak Aswin ya, supaya momok ketakutan belajar bahasa Inggris itu bisa sedikit demi sedikit hilang ya Pak Aswin ya, karena bagian anak kan punya rasa ketakutan gitu ya, mungkin merasa anggapannya bukan bahasanya sendiri gitu. Iya. Takut salah. Takut salah ya. Nah nanti ke depannya Pak Aswin itu rencananya mau bagaimana Pak Aswin? Rencana tidak lanjutnya gimana Pak Aswin? Rencana tidak lanjut akan tetap memakai metode supaya mereka bisa aktif dan perform sehingga permasalahan yang ada tadi itu bisa terselesaikan. Nah bentuk wujudnya seperti apa Pak Aswin? Bentuk wujudnya dalam memberikan motivasi. Oh gitu ya. Melakukan pendekatan mungkin personal pada anak, mungkin bisa lebih dalam lagi. Oh gitu ya. Pendekatan yang lebih komprehensif ya Pak Aswin ya, dengan memberikan motivasi untuk depannya lebih baik lagi gitu Pak Aswin. Iya. Kemudian ini Pak Aswin, harapan apa yang ingin Pak Aswin inginkan nanti ke depannya gitu Pak Aswin? Tentunya dengan harapan anak-anak tersebut ketika sudah lulus bisa, kalau sesuai dengan bidang ilmu saya, bisa menggunakan atau berkomunikasi secara global dengan orang-orang di lain negara secara global dan lebih penting lagi bisa berpartisipasi di gerakan global. Oh gitu, berarti bisa bermanfaat ilmunya untuk komunikasi tingkat internasional nantinya Pak Aswin ya. Ya, kata intinya pertemuan pembelajaran Pak Aswin tadi sudah bagus ya Pak Aswin ya, nanti kedepannya keinginan Pak Aswin itu pembelajarannya inginnya seperti apa Pak Aswin kedepannya? Apanya? Keinginan Pak Aswin dalam pembelajaran kedepannya menginginkan yang seperti apa lagi? Lebih baik lagi atau bagaimana? Tentu saja lebih baik lagi. Oh gitu ya. Iya. Tindak lanjutnya memberikan motivasi ya tadi ya untuk kedepannya. Oke Pak Aswin, saya rasa cukup ya Pak Aswin ya untuk refleksi pasal terus observasi
kali ini Ya. saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Aswin, untuk nanti ditindaklanjuti apa yang sudah Pak Aswin lakukan tadi, refleksi yang tadi Pak Aswin sudah lakukan, mengetahui pembelajaran yang tadi sudah Pak Aswin lakukan, Ya. yang ada pada diri anak itu seperti apa, supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi Pak Aswin ya. Siap. Iya, iya. Dan yang utama adalah mengutamakan kepentingan murid Pak Aswin ya. Iya. Pembelajaran dengan cara yang menyenangkan tentunya. Tadi yang Pak Aswin ada proses yang menyenangkan ya Pak Aswin ya. Diferensiasi ya. Iya. Tadi ya. Diferensiasinya ada ya Pak Aswin ya. Ada. Diferensiasinya. Pak Aswin tadi menggunakan konten ya Pak Aswin ya. Iya. Kontennya apa Pak Aswin tadi? Bentuknya ya bentuk teks. Teks ya. Ya, PPT ya, tadi Iya. menayangkan PPT ya. Iya, ya. Kemudian tadi anak-anak dibagi dalam kelompok atau gimana Pak Aswin? Tentunya iya. Dibagi di dalam kelompok ya gitu. Nah, proses penyampaiannya tadi anak itu per kelompok bentuknya apa Pak Aswin? Tidak. Prosesnya nanti setelah anak dikelompok-kelompokkan, proses penyampaiannya sama, tetapi pengerjaannya sama. Nanti sejauh mana mereka bisa mengerjakan. Oh, Nah, hasil gitu. dari tersebut maka akan dikelompokkan kembali bahwa ini tujuannya yang slow learner itu tujuannya yang tadinya 4, ya berarti ketika mereka mencapai 2 tujuan tersebut ya sudah selesai. Berarti yang average yang di pertengahan ada 3 dari 4 tujuan itu hanya tercapai 3 ya sudah selesai. Tapi kalau yang fast learner semuanya tercapai ya berarti sudah selesai. Oke. Ya, berarti tadi pelajaran Pak Aswin sudah menggunakan diferensiasi ya Pak Aswin ya. Ya, ada diferensiasi konteks menggunakan PPT ya Pak Aswin ya. Kemudian ada diferensiasi proses, anaknya dibagi per kelompok ya. Iya. Nah, kemudian ada diferensiasi produk gitu. Iya. Produknya tadi Sejauh mana sesuai dengan kemampuan anak dan minatnya anak masing-masing gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Aswin untuk waktunya dan kesempatannya Pak Aswin ya. Iya. Oke, semoga nanti ke depan bisa lebih baik lagi Pak Aswin. Tetap Amin, semangat amin, amin. untuk pembelajaran berikutnya Iya. yang mengutamakan kepentingan murid. Terima kasih Pak Aswin Iya. atas waktu dan kesempatannya. Si coachingnya ini